Sahabat Indonesia, keperkasaan tidaklah selalu diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seberapa besar kuat ototmu, seberapa hebat posisimu, atau seberapa banyak hartamu. Sekalipun engkau tidak memiliki semuanya itu, engkau masih memiliki sesuatu yang sangat perkasa untuk memenangi setiap pertarunganmu, yaitu lututmu. Waktu Ester berlutut dalam doa dan puasa, maka kemenangan besar Tuhan anugerahkan kepadanya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan tekan tombol like-nya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Naiknya Ester menjadi permaisuri raja diawali dengan sebuah insiden Ratu Wasti kehilangan kedudukannya sebagai permaisuri Raja Ahasiweros. Ia menolak memamerkan kecantikannya di hadapan tamu raja. Suasana pesta yang seharusnya dimaksudkan untuk perayaan berubah menjadi pesta pora yang penuh dengan kemabukan dan mungkin juga percabulan. Karena itu tepatlah keputusannya, walau ia harus membayarnya dengan kehilangan kedudukan sebagai seorang permaisuri. Dengan segala hormat, saya mengapresiasi tinggi Ratu Wasti yang ada di alam sana. Harkat dan martabat jauhlah lebih berharga daripada segala kedudukan yang sifatnya hanya sementara. Untuk mengisi kekosongan posisi itulah Ester yang dibesarkan oleh Mordekai pamannya ikut kompetisi yang akhirnya dimenangkannya. Ester memang pantas mendapatkannya. Ia cantik jelita, ia juga memiliki pribadi yang indah yang dihiasi dengan kecerdasan diri. Ester tampak anggun dalam kedudukannya sebagai permaisuri raja. Sahabat Indonesia, di dalam Tuhan, kecantikan bukanlah sesuatu yang sia-sia dan tiada guna. Penyalahgunaannya lah yang menjadikan seolah-olah kecantikan tiada manfaat dan hanya mendatangkan mudarat. Tetapi seiring dengan naiknya Ester menjadi permaisuri raja, ada seorang pria bernama Haman. Ia juga berhasil meraih posisi tertingginya. Raja mengaruniakan kedudukan yang membuat semua orang harus sujud kepadanya saat ia berjalan. Dari sinilah bencana bagi orang Yahudi dimulai. Mordekai, paman Ratu Ester itu tidaklah bersedia untuk sujud saat Haman lewat. Haman menjadi sangat murka, maka digunakanlah keahliannya untuk mempengaruhi raja, sehingga terbitlah undang-undang yang memerintahkan seluruh orang Yahudi di pelosok negeri harus dibinasakan. Sahabat Indonesia, dari perspektif inilah kita bisa mengerti mengapa insiden Ratu Wasti terjadi dan Ester menggantikannya sebagai seorang permaisuri. Kehidupan memang kaya akan warna, juga kaya akan rasa. Kita harus memahaminya bahwa semua yang disebut misteri ilahi itu Tuhanlah yang memegang kendali. Maka euforia naiknya Ester menjadi permaisuri segera berganti menjadi ratap tangis di seluruh pelosok negeri. Semua orang Yahudi tanpa kecuali menghadapi ancaman kematian yang pelaksanaannya hanya tinggal menunggu eksekusi. Dalam keadaan yang genting inilah Mordekai meminta supaya Ester menemui raja untuk membela bangsanya. Tetapi hukum di zaman itu tidak memungkinkan seorang yang tidak diundang raja datang menghadap kepadanya. Hukumannya adalah kematian walaupun itu permaisuri yang melakukannya. Karena itu tidaklah mungkin Ratu Ester menemui raja. Tetapi apa yang diucapkan Mordekai menggugah hatinya. Dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat 13 dan 14, Mordekai berkata, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Sahabat Indonesia, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Tiba-tiba keselamatan bangsanya bertumpu pada dirinya. Ia tidak memiliki semua kualifikasi yang dapat menjadikannya penyelamat bangsa. Ester
Seperti dihadapkan pada buah simalakama, menyanggupinya bisa berarti setor nyawa. Menolaknya, maka ia seperti sedang membiarkan pembantaian atas bangsanya sendiri berlangsung di hadapannya. Dalam hidup ini, kadang musibah datang tanpa kita undang. Malapetaka bisa menimpa tanpa kita tahu harus berbuat apa. Sahabat Indonesia, ada saatnya dalam hidup ini kita merasa begitu lemah dan tidak berdaya. Tetapi jangan menyerah. Engkau punya sesuatu yang perkasa. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi Ester memutuskan untuk menggunakannya. Maka dalam ayat yang ke-16, pesannya kepada pamannya, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Sahabat Indonesia, Ester memutuskan untuk menggunakan lututnya untuk bertelut dalam doa dan puasa. Ia dan seluruh orang Yahudi merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Dia yang Maha Kuasa. Singkat cerita, raja bersedia menerimanya. Raja bahkan hadir bersama dengan Haman saat Ester mengundangnya untuk jamuan makan. Maka tidak disia-siakannya kesempatan. Ester menyampaikan semua tipu muslihat Haman yang membuat raja sangat murka dan menghukum mati Haman. Maka gagallah rencana Haman untuk melakukan pembantaian. Sahabat Indonesia, ada mujizat besar saat umat Tuhan menggunakan lututnya. Ada kuasa Tuhan yang hebat saat umat Tuhan bertelut untuk berdoa. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat saat umat Tuhan berdoa dan berpuasa. Memenangi pertempuran tidak selalu harus menggunakan senjata atau tentara. Ester membuktikan bahwa dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan, pertempuran dapatlah dimenangkannya. Maka dalam hidup ini, jangan merasa lemah hanya karena engkau tidak punya apa-apa. Sekalipun masalahmu tampaknya begitu hebat dan luar biasa, engkau memiliki lutut yang perkasa. Gunakanlah itu untuk memenangi setiap pertempuranmu. Bertelutlah di hadapan Tuhanmu dan lihatlah apa yang Ia lakukan bagimu. Sahabat Indonesia, Tuhan adalah sumber keselamatanmu. Lututmu adalah sarana untuk engkau datang kepadanya. Yakinlah bahwa Ia mendengar setiap doa-doa. Yakinlah juga bahwa Ia akan memberimu pertolongan dari setiap masalah yang datang menghimpitmu. Bertelutlah dengan lututmu, sahabatmu ini mendoakan pergumulanmu.